Perlu Anda tahu, Mbok Beruk tidak pisah dengan angkringan. Karena hidupnya di angkringan. Hidupnya Mbok Beruk. Di situ saya sebagai beruk nama, fungsi di situ saya sebagai orang yang potang ke warung-warung termasuk angkringan itu. Salam budaya, lestari budaya. Saya Mbok Beruk. Nama asli saya Sumisih Yuningsih. Sampai tua ini saya masih berkecimpung di dalam kesenian Jawa, khususnya ketoprak, dagelan, uyon-uyon, wayangan, itu yang saya geluti setiap saat aku manggung. Saya tahu bahwa orang tua saya itu memang seni ketoprak, khususnya dagelan, yang waktu itu bapak saya masih kerja atau ngasto di RRI Yogyakarta. Memang di kesenian Jawa, di kesenian khususnya seperti ayah saya di bidang ketoprak atau lawak, itu memang harus ada bakat. Bakat yang di belakangnya ada yang mendorong, ada yang membombong, ada yang betul-betul memberi semangat. Jadi saya kok diberi nama Sumisih. Itu waktu itu Belanda itu sudah Sumisih dari Jogja. Dan waktu itu lahir saya dari rumah itu Sumisih ke pengungsian kata orang tua saya. Jadi lahir saya tidak di rumah tapi di pengungsian. Setelah saya dibawa pulang ke Dongkelan di tempat nenek saya, sedikit demi sedikit mbah saya itu sering main gamelan pakai mulut, nang nong nang ning gitu. Saya diajarin juga, lama-lama saya juga senang juga karena mungkin karena dari bakat orang tua saya, aliran darah dari orang tua saya itu, saya bisa menerima. Di sekolahan itu pun, dulu sekolahan saya itu, setiap sekolahan diberi pelajaran kesenian Jawa. Tapi kalau sekarang, karena sudah banyak orang, sudah banyak tempat, jadi sekolahan diadakan di tempat yang lain. Saya akhirnya di tahun 68, saya ikut yang namanya Bapak Yusuf Agil, itu asli dari Ungaran, yang beliau mendirikan ketoprak Tobong yang itu pasarannya pindah ke tempat lain yang lain. Saya di Darmomudo itu sangat-sangat menjadi anak buah yang kepingin sekali menjadi seniman yang apa diberikan di dalam pelajaran saya ikut Darmomudo. Karena Darmomudo itu tidak hanya ketoprak khusus mencari uang, tapi juga bisa memberi pelajaran, pengertian, pengetahuan tentang seniman. Dan aku juga memang bisa menjalankan apa perintah Bapak Yusuf Agil, harus menjadi seniman yang bisa untuk hidup. Jangan cuma seniman-senimannya. Karena seniman yang untuk hidup itu seniman serbaguna. Artinya ya di sini menerima, di sana menerima, di sini menerima, dan semuanya kita bisa menjalani. Orang bilang bahwa ketoprak di Yogyakarta itu akan punah, habis, tidak ada. Siapa bilang? Ketoprak itu banyak sekali, bibitnya juga banyak. Lah ini yang aku heran, diadakan lomba. Hasilnya lomba ada, nomor 1 ada.
Tapi orang yang mendapat nomor 1 tuh terus gimana, bagaimana, kepiye kelanjutannya. Itu ya aku sangat tidak terima. Padahal untuk melanjutkan latihan sampai pentas mengarah sebagai juara itu saja sudah pusing untuk bersinau, belajar bareng-bareng untuk bisa menjadi juara. Tapi setelah menjadi juara, aku sering nangis. Kenapa? Sampai di mana? Mau dibawa kemana? Ketoprak Jogja itu eman-eman sekali. Orangnya pinter-pinter, bagus-bagus. Ya sering ketemu toh gawene. Wah nek ngembani itu saya peranan dia membantu adegan ini sak jam. Adegan taman ini sak jam itu mulute rek ngantek nduwer itu carane. Tapi wong dia itu ya kreatif. Ning ngerti saya itu dadi mban dia itu enggak pernah burung tahu krungu kok Yunese kok dadi rol, tapi jarine ya tahu ngeroli ning rol apa saya enggak ngerti. Tapi kok dilalai kok dia wis jeleh saja jeleh ning Wulandara di Jawa Tengah tuh jeleh terus dia pulang. Begini, saudara-saudaraku, waktu tahun 82 saya pulang dari merantau. Karena waktu itu dari tahun 68 sampai 82 itu saya di kota-kota di daerah utara, Tuban, Bojonegoro, Rembang, Pati, Kudus. Setelah ada kejadian alam seperti gerhana matahari atau itu apa, waktu itu ada bandit-bandit dalam pemerintah diperangi, itu ketoprak saya tak bawa pulang. Aku sudah nggak kuat. Kalau saya lanjutkan masih kuat sebetulnya. Tapi anak saya yang pertama mau masuk SMA. Itu saudara-saudaraku minta supaya saya pulang untuk menunggui anak-anak. Karena anak-anakku perempuan semua. Tidak harus hanya diberi materi saja, tapi harus dalam pengawasan. Nah, terus saya di rumah itu bingung karena nggak pernah di kampung seperti ini ya dulu. Nah, orang tua saya supaya berusaha ijazah yang ada. Ada pertolongan dari Ibu Marsita pernah aku katakan. Saya bisa masuk RRI. Karena waktu itu RRI juga membutuhkan tenaga-tenaga seniman yang memang betul-betul bisa mengisi radio pelipur daripada masyarakat Jogja khususnya. Saya masuk RRI, terus saya masuk menjadi resmi PNS itu tahun pokoknya saya mengabdi itu 6 tahun. Di RRI ya saya mendapat tempat untuk sandiwara. Saya juga ada ketoprak itu memang saya ketoprak. Terus dagelan itu saya diberi kepercayaan untuk membuat dagelan dengan teman-teman kita. Juga uyon-uyon Monosuko yang diadakan di RRI Yogyakarta. Karena TV lain RRI tidak ada. Kalau Anda adik emas Tole ingin menjadi pemain yang betul-betul bisa digunakan di cerita apapun, itu dengan sutradara harus patuh dan betul-betul bisa menjalani apa perintah sutradara. Jadi sutradara akan lebih mantap, nantinya akan memberi peluang tempat untuk Anda menjadi peran yang bisa dibutuhkan. Waktu saya sering main di TVRI, sinetron TVRI Jogja,
Nah ini kebetulan sekali TVRI Jogja itu juga ikut lomba sinetron yang digelar Jakarta. Waktu itu TVRI Jogja menang. Judulnya Topeng Sang Kekasih. Ternyata penonton dan sutradara kru itu membantu saya sehingga saya bisa mendapat tempat dan mendapat bukan juara, cuman pembantu terbaik daripada sinetron Yogyakarta. Selanjutnya ada lagi di Ciwidey, Bandung, Jakarta. Itu nasional. Itu pernah. Itu dari TVRI Jakarta. Itu juga pernah. Makanya saya yakin betul bahwa orang menjadi seniman itu kalau lahir batin betul-betul untuk menghayati sebagai peran apa yang diberikan oleh sutradara. Itu akan menghasilkan. Betul. Nggak usah bingung. Saya Kristiadi, penulis naskah dan desain program acara angkringan TVRI Yogyakarta. Dalam kebudayaan Jawa kala itu, nama-nama binatang dijadikan nama manusia sesuatu hal yang lumrah. Misalnya gajah mada, ayam wuruk, dan lain sebagainya. Beruk itu adalah anak seorang monyet, dan ini menjadi sangat eksotik. Eksotik itu aneh. Jika itu dipakai nama oleh seorang komedian, saya kira akan memberikan dampak yang luar biasa. Dan itu betul. Ketika Bu Yuningsih menyandang nama Beruk, itu dampaknya sangat luar biasa. Bagi kehidupannya maupun bagi seni peran di Yogyakarta. Bu Yuningsih atau Mbok Di Beruk adalah aktor yang sangat luar biasa. Saya pernah mencobanya, naskah saya selama 1 jam dari awal sampai akhir tanpa dialog. Bu Yuningsih atau Yu Beruk adalah seorang aktor yang paripurna. Kemampuannya sangat luar biasa. Istilahnya naskah saya dibatin langsung dadi. Itu luar biasa. Tanpa perenungan, tanpa jeda, dia masuk dan sudah sangat intens untuk bermain. Mbok Di Beruk itu bisa apapun. Antagonis bagus. Naskah saya antagonis pernah di angkringan bagus sekali. Naskah saya protagonis Mbok Di Beruk juga bagus sekali. Seperti tadi sudah saya katakan, Mbok Di Beruk adalah aktor yang sangat paripurna. Kalau Mbok Di Beruk dalam masalah pengembangan, sebenarnya itu karena sering anak-anak itu sering main ke sini, itu sebenarnya juga meskipun dalam situasi bercanda, anak-anak itu juga menyerap dari pengalaman, dari kemampuan Mbok Di Beruk. Ya, anak-anak sekarang kan lebih cerdas lah, bagaimana cara belajar, enggak terlalu serius, enggak terlalu formal. Tapi dalam bercanda itu, candaan itu dia sudah menyerap. Dan secara tidak langsung Mbok Di juga memberi petuah. Satu misal berbicara masalah, nek pengalamanku dhisik ngene. Sehingga anak-anak ini bisa mengerti apa yang dikehendaki oleh Mbok Di Beruk. Kalau Anda adik atau kakak itu kok bisa menjadi orang yang ngeyel? Sebagai pemain itu satu, patuh dengan sutradara. Sutradara memberi kata-kata apa, terus sutradara memberi larangan yang tidak harus dikeluarkan atau dibicarakan di situ. Sebagai seniman yang masuk di dalam cerita itu, kita harus tahu naskah.
naskah keseluruhannya. Walaupun kita itu cuma sebagai abdi, tidak ada 10 dari kertas lembaran naskah. Itu kita tahu. Kalau sudah tahu dalam ceritanya apa-apa, kita akan bisa mendirikan sendiri dan bisa menyisihkan ini yang baik, ini yang jelek begitu. Ya, saya selama sebagai seniman di Yogyakarta maupun waktu itu saya masih di Semarang, itu memang pikiran saya juga sama budayanya, tapi di satu di bidang busana atau rias pengantin, yang satu yang sudah aku tekuni sebagai seniman ketoprak. Di Semarang saya bisa ikut berujian rias pengantin gaya Solo. Itu pernah saya dapat. Terus setelah saya pulang di Jogja, kok paes Jogja itu bagus-bagus. Waktu saya pergi dari Jogja kan belum seperti itu gitu. Itu saya tanya sama Mbak Tias. Mbak Tias itu garwanya Mas Kris. Mbak, nek paes ageng ki biayanya berapa? Sudah Bude beli buku saja, dibaca. Nanti Bude akan bisa menemukan sesuatu. Bisa. Ternyata saya bisa menjadi rias pengantin yang sampai sekarang aku buka rias pengantin Mbok Bruk itu ada. Dan saya meliputi untuk bisa menjadi perias, menerima wisuda, menerima supitan, menerima apa saja yang ada hubungannya pesta dalam rias merias. Memang kita sebagai seniman yang sudah susah payah mencapai sampai di mana atau ini nanti aku. Nah, saya mendapat anugerah, mendapat piala, mendapat apa saja yang dari pemerintah, itu saya sampai heran. Ini aku yang mana yang diberikan? Ternyata di dalam keterangan piala itu pelestarian budaya. Itu semua dari Pak Menteri ada, dari Bapak Gubernur dapat, terus dari dulu waktu itu, waktu saya main di Ponorogo atau di Bandung, Ciwidey, itu juga ada. Jadi piala saya itu berjumlah 6. Semua pelestarian budaya. Anak-anakku semua. Yang mungkin sekarang kamu di masa akan remaja atau sudah remaja. Saya juga pernah dengar bahwa berlatih menjadi ketoprak kesenian itu ada yang bilang mbok ora kuwi arep dadi apa kowe, itu ada. Tapi kalau Anda mau belajar yang sebenarnya, semuanya itu ada motivasinya, Nak. Saya merasa sakit kalau mau menjadi ketoprak, menjadi seniman yang sejajarnya, terus ada yang menghalang-halangi karena ini banyak sekali yang disebutkan tidak menguntungkan bagi Anda semua. Pokoknya siapa saja yang mau berusaha untuk kebaikanmu sendiri, untuk menjadi orang yang berguna, untuk bisa memanfaatkan apa yang Anda mau. Dalam hati kamu jadi apa, dalam hati kamu mau apa. Turutilah dengan sekuat tenaga dan semangat akan berhasil, Nak.